Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu sema. Proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya. Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak ini ya. Bapak bilang itu tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Masa Oke. Pak kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud itu ya, kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Oke. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan dalam undang-undang pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia, itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu apa? Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah itu yang tanda tangan. Pak Modikin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbincangan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakangnya ada orang besar, gimana tanggapan Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Wajar nggak bahwa fotokopi KTP Pak Gibran atau prinsipil nggak dibawa pengacara hari ini, harusnya dibawa? Itu Wajar nggak? hakim yang menilai tadi harus ada. Harusnya Kan masyarakat itu malah semakin yakin, kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Ini ada keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Nah, ini yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, di antaranya profil singkat, harta kekayaan, dan juga ijazah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya KPU itu tidak bisa bekerja secara profesional, apalagi terkait dugaan ijazah dari Pak Jokowi yang konon katanya disebut palsu, dan bahkan juga Gibran. Saat ini Gibran juga dituduh mempunyai ijazah yang diduga tidak asli, kurang lebih seperti itulah, diragukan lah intinya. Nah, tiba-tiba ada putusan KPU yang seperti ini. Please deh Pak Prabowo Subianto, ini seharusnya KPU yang membuat keputusan yang seperti ini tolong diganti lah. Menurut saya harus transparan lah. Apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas. Tetapi kalau ada profil singkat disembunyikan, harta kekayaan disembunyikan, ijazah pendidikan disembunyikan, ini lantas jadi apa? Padahal yang membuat kepercayaan masyarakat itu adalah ya dari profil singkat lah, harta kekayaannya berapa lah, dan juga ijazahnya di mana, ijazahnya pendidikan apa. Itu yang membuat kepercayaan publik. Tapi kalau disembunyikan oleh KPU, kerja KPU lantas apa coba? Seharusnya KPU itu bertugas memverifikasi dan lain sebagainya, apalagi juga menjadi kepala negara, calon kepala pemerintahan. Menurut saya harus transparan, malah disembunyikan. Apakah ini terkait dugaan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Nah, ini malah membuktikan apa? Membuktikan masyarakat itu malah semakin yakin. Kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Nah, ini kan sangat aneh sekali lah. Ya semoga saja lah ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo itu setidaknya membereskan hal-hal yang seperti inilah. Ini sangat tidak penting sekali, tidak penting. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik. Kali ini kita melihat bagaimana tanggapan para penggugat ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita melihat apa yang disampaikan oleh penggugat ijazah dari mantan Presiden dari Wakil Presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka, teman-teman, terkait dengan ijazah
yang digunakan oleh Mas Wapres Gibran pada pemilu 2024 yang lalu, di mana di ijazah tersebut dijelaskan bahwa ijazah yang dianggap sebagai penyetaraan tersebut, teman-teman, ya, bahwa tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi sehingga seorang warga negara Indonesia yaitu Subhan Palal menggugat ijazah Mas Wapres ini ke pengadilan, ya, karena dia menilai bahwa hal ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang netizen mulai menyoroti terkait dengan ijazah Mas Wapres ini, ya, apalagi dengan, ya, ditambah lagi dengan ijazah ayahnya, ya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya hal ini, teman-teman, ya, kembali menjadi sorotan, menjadi perhatian publik, ya, terhadap ijazah baik dari mantan presiden maupun wakil presiden yang masih menjabat sampai detik ini. Untuk itu, coba kita melihat bagaimana respon netizen terhadap ijazah Mas Wapres ini. Menyatakan bahwa KPU harus diperiksa dan diproses hukum, sudah meloloskan orang yang tidak mempunyai ijazah. Ya, jadi akhirnya teman-teman, ya, KPU ini menjadi sorotan publik terhadap Mas Wapres Gibran ini bisa lolos di pemilu 2024 yang lalu, di mana Subhan Palal ini menilai bahwa persyaratan ijazah penyetaraan SMA yang digunakan oleh Mas Wapres tersebut tidak memenuhi standar. Bahkan dikatakan bahwa harapan kami raya untuk pakai presiden pecat KPU dan penjarakan sebab telah meloloskan yang berijazah palsu. Ya. Kemudian tangkap dan periksa geledah rekening harta orang yang di KPU. Manusia bermental rusak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab. Dia pasti merusak lingkungan dimanapun berada. Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, dipimpin oleh Bapak Prabowo. Ya, yang membutuhkan ijazah bukan surat keterangan apakah KPU yang bodoh atau rakyat yang dibodohi. Kalau seperti negara rusak, negara karena yang diberi wewenang kekuasaan seenaknya, ya, membuat aturan pelanggaran, aturan dibiarkan tidak ada, ya, bahkan tindakan tegas dari negara. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, negeri ini tidak akan maju, bahkan kemunduran 100 tahun rakyat tidak percaya hukum, ya, di negara ini. Ya, jadi teman-teman, ini menjadi hal yang membuat netizen mulai mempertanyakan, ya, bagaimana profesionalitas seorang KPU, ya, dan ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia, bagaimana kinerja seorang KPU, ya, sehingga yang berijazah palsu bisa diloloskan menjadi calon wakil presiden. Nah, jadi teman-teman, kalau benar, ya, kalau pernyataan dari dari Subhan Palal ini menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh Mas Wapres pada pemilu 2024, ijazah SMA yang dianggap sebagai penyetaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan, bukan hal ini yang sangat memalukan, teman-teman, ya, dimana sebagai wakil presiden menggunakan ijazah SMA penyetaraan tapi tidak memenuhi persyaratan. Ini mungkin saja ya sangat memalukan sekali, ya, kalau itu benar apa yang digugat oleh seorang Subhan Palal tersebut. Ya, kemudian bahwa terus perjuangkan Pak Subhan dan semoga kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi bisa terungkap. Ya, apalagi dengan adanya isu terkait dengan ijazah ayah dari Mas Wapres Gibran juga yang dituding oleh para tersangka yaitu Roy Suryo, bahkan dari ada beberapa tim tim lainnya,
yang menyatakan bahwa ijazah mahasiswa Pres Gibran Raka Buming Raka mantan Presiden Joko Widodo tersebut adalah ijazahnya adalah palsu. Ya, jadi pada akhirnya para tersangka ini yang meminta supaya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut untuk bisa dibuktikan, untuk bisa diperlihatkan. Dan pada akhirnya ijazah tersebut teman-teman tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan ke publik. Sehingga mulai kita lihat banyak sekali spekulasi yang terjadi ya pada akhirnya terhadap ijazah tersebut. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini bahwa memang itulah yang terjadi ya antara penggugat dan ijazah yang tim Roy Suryo yang meminta supaya bukti dari ijazah itu ditujukan, diperlihatkan. Tapi kubu dari Jokowi hanya menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli, tapi tidak pernah ditujukan, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pernah membuktikan apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman, sehingga ini menuai pro dan kontra. Itulah yang terjadi. Nah, itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.